Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8 dari modul ketiga MSK, Murid Kristus Sejati. Ya. Tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Oleh karena itu, semua yang dilakukan Yesus, baik itu kesembuhan, Yesus mengajar, Yesus mengusir setan, Yesus mengadakan mujizat, tujuannya adalah supaya ada jiwa yang dijangkau, ada jiwa yang dimenangkan. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan dan mengimpartasikan, membagikan hatinya itu kepada murid-muridnya. Sehingga para murid-muridnya meneruskan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Hingga nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus sebelum dia naik ke surga memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, amanat agung Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya, kita harus laksanakan hingga hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, memuridkan bangsa. Nah, seorang murid itu punya sebuah privilege atau hak istimewa, yakni bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini, Yesus melayani banyak orang, ada orang-orang yang mendengar khotbahnya, tapi belum tentu orang yang mendengar khotbahnya itu adalah murid Tuhan. Jadi Yesus tuh punya murid, ada kelompok-kelompok murid ya, ada kelompok 12, ada kelompok 70, ada kelompok 500. Dan orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Orang percaya bukan hanya diminta ya atau seharusnya bukan hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bukan hanya tertanam dalam gereja lokal, tapi orang percaya harus jadi murid Kristus. Karena perintah Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya gereja Tuhan di muka bumi ini adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita harus menjadi murid Kristus. Setelah kita menjadi murid Kristus, kita harus memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Nah, kita jelaskan ada beberapa persyaratan bagi orang percaya untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Persyaratannya antara lain, hari ini kita akan lihat 5 persyaratan. Yang pertama, seorang murid Kristus sejati adalah mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Pada suatu kali ketika orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanannya, Yesus berkata pada banyak orang, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, ayat ini sering salah tafsir ya. Ada orang yang membaca kemudian menganggap bahwa Kristus meminta supaya kita membenci orang tua kita, meninggalkan segalanya bagi Kristus. Nah, kalau kita lihat kata aslinya, itu miseo, kata benci itu. Miseo artinya kurang mengasihi. Jadi maksudnya begini, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus, melebihi kasih kita kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada keluarga kita, dan kepada apapun yang kita miliki. Apapun yang kita sukai, seperti harta benda, kegemaran, hobi, ya. Jadi yang Tuhan Yesus mau gini, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi yang lain. Lebih daripada kamu mengasihi pacarmu, lebih daripada kamu mengasihi hobimu, lebih daripada kamu mengasihi ayahmu, ibu, siapa yang lain. Jadi itu maksudnya. Ya, Yesus ingin kita menjadikan dia di tempat terutama. Menjadi yang paling utama. Nah, itulah persyaratan menjadi murid Kristus. Di hati kita nomor 1 harus Tuhan Yesus. Itu murid Tuhan Yesus sejati. Bukannya keinginan diri sendiri yang nomor 1, tapi keinginan Tuhan. Ya. Sehingga murid-murid Kristus tidak boleh terikat oleh apapun di dunia ini. Ya. Tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak disukai Tuhan. Kalau Tuhan tidak suka ya jangan lakukan. Ya itu namanya mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun. Karena kalau orang mengasihi Tuhan Yesus
orang itu akan menuruti segala perintah Tuhan, akan menyukakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kristus sejati adalah memikul salib. Tuhan Yesus menegaskan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Suatu Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh, bangkit setelah hari ketiga. Muridnya bernama Petrus protes dan menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, katanya, Yesus, guru, jangan sampai terjadi, jangan sampai engkau mati. Tapi Yesus memarahi Petrus dan berkata kepadanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu pada hari kedatangannya di hadapan Bapa. Kita nggak diakui. Jadi kalau mengikut Tuhan Yesus, kita harus siap pikul salib. Nah, pikul salib itu artinya apa? Kita harus rela menderita bagi Kristus. Kita harus bersedia mati bersama Kristus. Kita harus rela mengalami kehinaan. Karena salib itu lambang kehinaan. Mungkin ada orang menghina, mencemooh karena kita menjadi pengikut Kristus. Salib itu adalah simbol dari penolakan. Ya. Jadi kalau kita ikut Yesus, kita harus siap ditolak oleh dunia ini. Ditolak oleh teman-teman kita yang mencintai dunia ini. Salib Kristus itu bicara soal penyangkalan diri. Jadi pikul salib itu lambang dari penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan, penyangkalan diri. Nah, apabila kita sebagai murid Kristus sejati mau mengangkat salib kita dan mengikut Yesus, menyangkal diri, mengabdikan diri, nah kita akan melewati pergumulan dan penderitaan. Pergumulan penderitaan apa saja? Yang pertama, menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Kalau di dalam diri kita orang yang percaya, masih ada keinginan-keinginan daging. Kita harus salibkan semua keinginan yang berdosa ini. Kalau ada keinginan hawa nafsu yang bertentangan firman Allah, kita harus sangkal diri kita. Saya pernah banyak ngobrol dengan orang-orang yang mengalami pergumulan dengan keinginan-keinginan yang tidak baik, ya, termasuk keinginan. Memang di dalam diri manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu begitu banyak keinginan-keinginan tidak benar, ya. Contoh, menyukai sesama jenis. Saya pernah bertanya kepada seorang yang suka dengan sesama jenis, gimana, kamu sudah menang belum? Wah, aku masih belum menang nih. Saya bilang, kamu harus sangkal keinginan itu. Karena itu keinginan yang berdosa. Jadi di dalam diri manusia itu, setelah manusia jatuh dalam dosa, memang begitu banyak pencemaran jasmani maupun rohani. Dan kita kalau udah mengenal Kristus, udah lahir baru, itu dosa tidak langsung begitu saja lenyap. Ada keinginan-keinginan daging yang terus ingin supaya kita menurutinya. Dan kita tidak boleh mengikuti keinginan daging. Kita harus melawan, kita harus menyalipkan semua keinginan berdosa itu. Dan itu berarti penderitaan bagi daging kita. Yang kedua, kita menderita dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan sewaktu kita memajukan kerajaan Allah. Perjuangan kita, firman Tuhan berkata, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Ketika kita orang Kristen berperang, melakukan doa peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kegelapan, iblis akan menyerang.
Iblis akan menyerang bisa lewat manusia, lewat guru-guru palsu, lewat alam ini. Mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang berupa aniaya, ya, ada orang-orang yang memusuhi. Itu pergumulan penderitaan kita. Tapi percayalah bahwa bersama Kristus kita akan menjadi pemenang. Amin. Berikutnya, kita bisa mengalami penderitaan karena dunia ini membenci, mengejek kita. Ketika kita bersaksi dengan kasih bahwa perbuatan dunia itu jahat, dunia akan membenci kita. Ketika kita menyatakan kita harus hidup dengan baik, benar, adil, dunia berlawanan dengan norma kerajaan Allah. Sehingga dunia bisa mengejek kita. Yang keempat, penderitaan bisa terjadi dari dunia agama. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima ejekan dan penganiayaan terutama dari para ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama. Nah, jadi kita lihat bahwa menjadi pengikut Yesus itu ternyata ada harga yang harus dibayar. Ada momennya ketika kita mengikut Yesus, kita harus pikul salib. Bagaimana kita harus menanggung salib itu. Ada pergumulan penderitaan yang Tuhan izinkan. Kita harus lewati semua itu supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati. Kalau dunia membenci Yesus, kita mengikut Yesus, ya dunia akan membenci kita. Itu resiko jadi murid Kristus. Ketika kita menolak untuk curang, kita mau hidup jujur, mungkin teman-teman ada yang tidak suka sama diri kita, dan itu adalah resiko, ya. Dan untuk hidup benar, kita harus berani untuk berdiri, ya, sendirian. Jangan ikuti arus dunia. Dan itu bisa, kita harus pikul salib itu. Berikutnya yang ketiga, persyaratan menjadi murid Kristus sejati adalah tinggal dalam firman. Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, persyaratan untuk seseorang bisa dikatakan benar-benar seorang murid Kristus sejati, yaitu tinggal dalam firman-Nya, tinggal dalam firman Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan berarti kita hidup mengikuti firman Allah, mengikuti perintah Tuhan Yesus. Seorang murid Kristus sejati harus tinggal dalam firman. Ia bukan hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan jadi pedoman buat iman dan perilaku kita. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati, kita harus pegang Alkitab. Bukan filsafat, bukannya motivasi psikologis yang kelihatannya baik. Tetapi kita harus menjadikan dasar berpikir, dasar kita bertindak itu harus sesuai firman Allah. Kita harus jadi orang-orang Kristen Injili, yaitu orang-orang yang pegang firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, apa kata Alkitab itu yang kita lakukan. Apa yang diajarkan firman Allah, itu yang kita harus ikuti, tinggal dalam firman. Paulus berkata kepada muridnya Timotius untuk tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3, 15-17, Rasul Paulus berkata, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi firman Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita yang membaca merenungkannya. Murid Kristus sejati harus melakukan semua yang tertulis dalam Alkitab. Jangan pilah-pilah firman Tuhan, oh yang ini saya suka, yang itu kurang suka, ya. Kita harus melakukan semua firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ampuni orang yang bersalah padamu, kita harus mengampuni orang itu. Mengalah itu indah. Kita kalau ditampar pipi kanan, kata Tuhan Yesus, berikan pipi kiri. Kalau orang menganiaya kamu, minta berkat dari Tuhan. Jangan kutuki musuhmu. Kau harus belajar memberi. Nggak boleh pelit. Nah itu kan hal-hal yang kita harus lakukan. Jadi nggak boleh kita pilih-pilih. Firman Tuhan ini saya melakukan, yang ini saya kurang suka, saya belum bisa lakukan. Gitu. Kalau murid Kristus, apapun kata firman Tuhan, kita harus taati.
Yang keempat, murid Kristus sejati adalah hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda ia adalah pelayan. Ia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ia memberikan perintah, kalau aku aja guru dan Tuhan, mau basuh kakimu, hendaklah kamu juga saling membasuh kakimu. Kamu harus saling mengasihi. Kalau kamu hidup saling mengasihi sebagai murid-muridku, dunia akan percaya kepadaku. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu hidup saling mengasihi. Inilah ujian buat kita. Orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan. Murid Tuhan itu tandanya hidup harus saling mengasihi. Tidak boleh tercerah mementingkan diri kemudian pecah belah ya, pisah gitu. Komunitas murid-murid Tuhan Yesus harus hidup saling mengasihi. Seorang murid Kristus sejati harus saling mengasihi satu sama lain dengan sesama anggota keluarga maupun saudara seiman. Alkitab mengajarkan orang percaya harus hidup saling mengasihi dalam konteks komunitas kecil, komunitas di mana kita bisa berbagi hidup. Sharing of life. Setiap orang percaya harus tertanam dalam sebuah komunitas sel hidup bersama, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendorong, ya. Di dalam komunitas orang-orang percaya itu kan pertumbuhan rohaninya beda-beda. Ada bayi rohani, anak-anak rohani, ada pemuda-pemudi secara rohani, ada bapak-bapak secara rohani. Baiklah yang lebih rohani itu membina orang-orang di bawah dia. Itu yang Tuhan mau sebagai satu keluarga. Yang kelima, persyaratan menjadi murid Kristus sejati adalah memberitakan Injil. Tuhan Yesus selama membina, mementor, memuridkan murid-muridnya, kerap kali membawa murid-muridnya melakukan pengkabaran Injil. Ia pun mengutus muridnya berdua-berdua melakukan penginjilan. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu dikenal sebagai amanat agung. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus dapat bermultiplikasi, melahirkan murid-murid yang baru, dari generasi ke generasi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan para murid pun taat kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka pergi memberitakan Injil, dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda. Murid Kristus sejati adalah orang-orang yang mau dan suka memberitakan Injil seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, silakan nanti dalam kelompok diskusikan. Menurutmu apa perbedaan antara jemaat biasa yang tidak dimuridkan dengan jemaat yang dimuridkan? Bedanya apa? Yang kedua, dari 5 persyaratan menjadi murid Kristus sejati yang sudah kita pelajari, yang mana yang saudara sudah miliki atau saudara-saudara praktekkan? Kemudian ditutup ayat hafalan dari Injil Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.